3 tahun di penjara. 3 tahun di mana dunia tinju bisa bernapas lega karena Iron Mike berada di balik jeruji besi. Namun, pada tanggal 25 Maret 1995, pintu-pintu penjara terbuka. Dan yang keluar bukanlah Tyson yang sama seperti saat masuk. Ia menjadi sesuatu yang lebih buruk, lebih kurus, lebih dingin, lebih lapar. Penjara tidak membuatnya hancur, justru membuatnya semakin tajam, dan dunia kelas berat akan segera mengingat mengapa mereka takut padanya. Orang pertama yang berani menantangnya adalah Peter Huracan McNeely. Dan harus diakui satu hal tentang dia memang besar mulut. Seluruh dunia menyaksikan kembalinya Tyson. Dan saat bel berbunyi, kepala McNeely juga langsung terguncang. Dalam waktu kurang dari 90 detik, Iron Mike sudah menjatuhkan McNeely ke lantai 2 kali. Dan ketika timnya melompat ke atas ring untuk menyelamatkan Peter dari jatuh untuk ketiga kalinya, wasit tidak punya pilihan selain menghentikan pertarungan. "89 detik, itu saja yang dibutuhkan Tyson dalam pertarungan pertamanya setelah keluar dari penjara. Si Huracan tidak hanya kawah, Tyson membuatnya menelan setiap kata-katanya sebelum menidurkannya. McNeely sudah koar-koar, Buster Mattis Jr. memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dia masuk ke ring dengan 22 kemenangan dan 0 kekalahan. Tak terkalahkan, percaya diri, dan membawa pesan yang sangat jelas untuk dunia. Dia bukan McNeely. Dan untuk sesaat, dia benar. Mattis bergerak dengan baik, menggunakan posturnya, menekan dari dalam, mencoba meredam ritme Tyson. Dia lebih pintar daripada McNeely, lebih disiplin. Tapi ronde demi ronde, Tyson membongkarnya dengan serangan pendek yang presisi yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang dalam sejarah tinju dengan cara seperti itu. Di ronde ketiga, bendungan itu jebol.
Tyson menemukan celah yang telah ia ciptakan sejak bel pertama berbunyi. Dan ketika pukulannya masuk, Mathis tidak hanya jatuh, dia ambruk, knockout di ronde ketiga. Dua pertarungan setelah keluar dari penjara. Dua pria dipulangkan dengan pelajaran menyakitkan yang sama. Tapi pria paling berbahaya di planet ini baru saja pemanasan. Sekarang ini benar-benar nyata. Frank Bruno bukanlah lawan latih kelas atas. Dia adalah juara dunia WBC. Dan dia mengenal Tyson. Mereka punya sejarah. Tapi mengenal lawanmu dan bisa menghentikannya adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Dan Bruno melakukan kesalahan paling mahal yang bisa dilakukan saat menghadapi Tyson di titik karirnya ini. Dia membangunkan sang monster. Dengan sabuk UBC dipertaruhkan dan Iron Mike di sudut lawan, arena penuh sesak sampai ke atap. Dan Tyson menampilkan pertunjukan, membuat Bruno meleset pukulan demi pukulan. Setiap kali Bruno masuk, Tyson membuatnya membayar mahal. Pukulan ke kepala yang membuat kaki raksasa Inggris itu goyah. Baru saja ronde pertama selesai, Bruno sudah terlihat babak belur. Dalam 15 detik terakhir ronde ketiga, Tyson memojokkan Bruno ke tali ring dan melancarkan serangan terakhir. Mike Tyson kembali menjadi juara dunia WBC. Sabuk itu telah kembali ke tempat yang semestinya, dan divisi yang telah menikmati 3 tahun kedamaian kini berada dalam siaga penuh. Enam bulan kemudian, Bruce Seldon, juara WBA yang baru saja dinobatkan, menjadi penghalang antara Tyson dan sabuk keduanya. Dia memasuki pertarungan dengan penuh percaya diri, yakin bahwa Tyson bukan lagi monster seperti di tahun 80-an. Seldon sangat yakin bahwa dia akan mengejutkan dunia. Namun, justru Tyson yang mengejutkannya, dan melakukannya dalam waktu kurang dari 2 menit. Baru 1 menit memasuki ronde pertama, Tyson melepaskan hook kanan tinggi ke kepala yang membuat Seldon terjatuh ke lantai seolah-olah kabelnya telah diputus.
Seldon nyaris berhasil bangkit dari hitungan, tapi pukulan lain dari Tyson membuatnya terjatuh ke lantai untuk terakhir kalinya. Kurang dari 2 menit di ronde pertama, 2 sabuk dalam 4 pertarungan sejak keluar dari penjara, dan tidak ada satupun lawan yang mampu membawanya melewati ronde ketiga. Dan kemudian semuanya runtuh. Setelah insiden terkenal gigitan dengan Evander Holyfield, Mike Tyson diskors dan dipaksa untuk tidak bertanding selama hampir 2 tahun. Namun ketika lisensinya dikembalikan, Tyson kembali dengan sorot mata yang lebih kelam, lapar, tidak sabar, dan siap untuk mengingatkan dunia siapa dirinya. Orang pertama yang merasakan beban dari penantian itu adalah Francois Botha. Petinju asal Afrika Selatan itu tidak takut pada Mike Tyson, dan selama 4 ronde ia punya alasan untuk tidak takut. Botha memanfaatkan kondisi Tyson yang masih berkarat dan unggul dalam perolehan poin selama 4 ronde penuh. Tetapi di ronde kelima, ia menjadi terlalu nyaman. Ia yakin bahwa ia telah memecahkan kode Tyson. Tapi ternyata ia belum memecahkannya. Tyson mendaratkan pukulan kanan yang sangat dahsyat dan langsung membuat Botha KO, menjatuhkannya ke lantai dan ia tidak bisa bangun lagi. Satu pukulan saja, satu momen lengah melawan Mike Tyson, dan pembicaraan pun selesai. Manchester, Inggris. Julius Francis adalah juara tinju kelas berat Inggris dan Commonwealth, dan di depan penonton lokalnya, ia bertekad untuk bertarung. Namun, pertarungan itu hanya berlangsung 2 ronde saja. Tyson menjatuhkan Francis ke lantai 5 kali, sebelum akhirnya kombinasi pukulannya memaksa wasit menghentikan pertandingan. Mike Tyson baru saja memperkenalkan dirinya ke Eropa dengan cara yang paling brutal. 3 pertarungan di tahun 2000. Tyson tidak berhati-hati dengan jadwalnya. Dia sedang dalam sebuah misi. Dan melawan Lou Savarese di Glasgow, Skotlandia, Tyson hanya membutuhkan 38 detik untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Inilah Tyson dalam bentuknya yang paling efisien. Tanpa komplikasi, hanya langkah tanpa henti dari seorang pria dengan satu tujuan dan alat untuk mencapainya. Sebelum penonton selesai duduk dengan nyaman di kursi mereka. Andrew Golota terkenal sebagai petinju kelas berat paling kotor dalam olahraga ini. Didiskualifikasi 2 kali melawan Riddick Bowe karena pukulan berulang di bawah sabuk. Dia memiliki kemampuan fisik untuk bersaing dengan siapapun di dunia, dan sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti aturan. Selain itu, Golota memiliki riwayat melakukan sudulan kepala dan gigitan, yang membuatnya menjadi lawan yang tidak ortodoks dan berbahaya. Dia berniat melanggar setiap batasan saat melawan Tyson, tetapi Tyson datang dengan persiapan. Sejak bel berbunyi pertama kali, Tyson maju dengan tenang, menyerap taktik kotor Golota dan dengan sabar menunggu momen yang tepat. Saat Tyson menemukan celahnya, Golota jatuh dengan keras. Golota bangkit dan terus bertarung, memeluk, melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Tapi kenyataannya sudah mulai terlihat di setiap pertukaran pukulan. Di ronde kedua, pukulan-pukulan Tyson telah mulai menggoyahkan tekad Golota untuk terus bertarung. Ketika bel berbunyi menandai akhir ronde, Golota berjalan ke sudut ringnya, duduk, dan menolak untuk bangkit. Petinju kelas berat paling kotor dalam olahraga ini. Pria yang telah mendorong setiap aturan sampai batas mutlaknya. Dia duduk dan menyerah setelah 2 ronde melawan Mike Tyson. Pada tahun 2003, kekalahan sudah mulai berdatangan Lennox Lewis. Danny Williams. Narasi seputar Tyson telah berubah. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah sang penghancur telah melemah. Tetapi melawan Clifford Etienne, Iron Mike membuktikan bahwa naluri pembunuhnya masih tetap utuh. Hanya 49 detik setelah awal perkarungan, Tyson mendaratkan pukulan kanan yang sempurna yang tak pernah diduga Etienne. Tyson mengangkatnya dan memeluknya saat semuanya berakhir. Iron Mike klasik, kekuatan yang menghancurkan, ketepatan klinis, dan pengingat akan apa yang pernah ada. Itu akan menjadi kemenangan ke-50 dan yang terakhir dalam karir profesionalnya. Terakhir kali dunia melihat Mike Tyson menghasilkan kehancuran murni, instan, dan tak terbantahkan seperti itu. 3 tahun di penjara tidak menghancurkan Mike Tyson. Itu justru membuatnya menjadi lebih berbahaya. 9 pertarungan setelah keluar, 9 pengingat mengapa dunia takut padanya.